Pada part ke-62 diambil dari light novel bab 170 sampai dengan 171. Visual mendorong kroket ubi jalar ke samping. Tangannya gemetar. Oh, aku ingin sekali membunuhnya. Saya sangat ingin. Akan senang untuk membunuh bajingan menyebalkan ini. Jika dia tidak berteriak sekuat tenaga, Visual akan meledak. Beaufort, ya, silakan keluar selama 10 menit. Mengapa? Hanya, tolong, saya mohon padamu. Baiklah. Aku akan melakukannya. Oh, karena tidak ada susu. Arg, menabrak. Visual menghancurkan meja kayu dan berteriak. Beaufort dengan panik bergegas keluar. Meski begitu, dia mencoba mengambil dan menyimpan beberapa kroket yang jatuh di lantai. Wow, Beaufort Gaston, mempertimbangkan bahwa dia adalah manusia yang terbuat dari kekacauan. Dia pasti sebongkah daging yang spesial. Hehe, bahkan Yona pun harus menghela nafas tak percaya saat menyaksikan rangkaian kejadian dari jendela. Visual pergi ke ruang bawah tanah dan berteriak seolah-olah dia berada di rumah sakit jiwa. Ah, ARGH, silakan, mati. Saat raungan terus bergema di ruang bawah tanah, Yona memperhatikan dan tersenyum. Visual kembali ke lantai pertama setelah menenangkan diri, lalu menata ulang rambutnya. Beaufort masuk kembali dengan hanya satu kroket tersisa di tangannya. Dia dengan canggung melirik Visual sebelum menjejalkan makanan ringan ke dalam mulutnya. Kunyah, kunyah. Bahkan melihat pemandangan yang menyedihkan ini, Visual tidak bereaksi. Apa kamu baik-baik saja? Mari kita lanjutkan pembicaraan kita sebelumnya, Beaufort. Percakapan yang telah terputus oleh kedatangan Jin yang tidak terduga. Oh ya, pemimpin secara resmi ingin mengakhiri semua aliansi dengan klan Zipfel. Visual memulai dengan informasi penting. Yona mendekatkan telinganya ke jendela. Biasanya, dia akan menjaga jarak. Mendekati Ksatria bintang 8 itu sulit bahkan untuknya. Meskipun demikian, indera Visual melemah karena dia meningkatkan kesabarannya di luar batas kemampuan manusia hanya untuk mentolerir omong kosong Beaufort. Ah, tolong beritahu mereka bahwa itu adalah keputusan yang bagus. Zipfel jauh lebih buruk dan lebih jahat daripada Jin Rankandel. Menggunakan orb Dewa Iblis dan menghancurkannya. Kita seharusnya mengakhirinya dari awal. Ini bukan situasi terbaik. Untuk melaksanakan rencana besar kami membutuhkan dukungan mereka. Setiap kali kamu membuat artefak, kualitas bahan kamu tidak akan semewah itu. Tunggu, ada masalah itu? Tapi Tuan Visual, itu adalah fragmenting, bukan crafting. Mereka adalah dua disiplin ilmu yang sama sekali berbeda. Dan itu bukan artefak, tapi potongan. Karya seni. Berapa kali saya harus menjelaskan ini? Ya, fragmen, sepotong. Visual nyaris tidak menahan rasa jijik dan kebenciannya. Seberapa besar perbedaan kualitas bahan-bahannya, kami tidak akan pernah mendapatkan sisa-sisa dewa yang telah meninggal. Adapun sisa-sisa peradaban lama, kami tidak akan mendapatkan setengah dari apa yang biasa kami dapatkan. Hah? Sebaliknya, menurut kesepakatan, kami akan mengambil kembali semua bagian yang kami berikan kepada Zipfels. Kompas, mata Beaufort berkilauan. Kita harus mengambil kompas. Dengan itu, kita akan dengan mudah menemukan dewa dan mendapatkan lebih banyak bahan. Kompas pasti akan menjadi salah satunya. Sejujurnya, jika kita mendapatkannya kembali, kita bisa membiarkan mereka mendapatkan sisanya. Potongan terbaikku setelah orb Dewa Iblis. Kompas. Hehehe, sayangku, kau kembali ke ayah. Beaufort, meski begitu, kamu seharusnya tidak terlalu senang. Mengapa? Ketika mereka pertama kali menerima bola dan kompas Dewa Iblis, bagaimana perilaku mereka? Sama seperti yang saya lakukan. Mereka akan menjilat jari kaki pemimpin. Dan dengan ketentuan memotong aliansi, mereka rela mengembalikannya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa artinya ini? Mereka sudah selesai menggunakannya. Tidak, artinya mereka mampu membuat sendiri alat seperti kompas. Mustahil. Tidak ada jalan. Tidak mungkin tanpa bakat saya. Sihir mereka di luar pemahamanmu. Tidak aneh sama sekali jika mereka bisa menirunya, apalagi memperbaiki orbnya. Selain itu, kami akan mengambil barang-barang tersebut pada hari pertama bulan Juni tahun depan, yang memberi mereka lebih banyak waktu untuk bereksperimen. Kok telat? Pemimpin memberi mereka waktu sebanyak itu? Itu karena klausul pencabutan. Sejak kami memulai pencabutan, saya tidak bisa menolak. Visual menggigit dan menyalakan sebatang rokok dengan frustrasi. Beaufort mengangguk. Pertama Juni tahun depan. Apakah ada cara untuk mempersingkat waktu itu? Pemimpin mengatakan bahwa dia akan keluar semua jika Zipfels tidak menepati janji kali ini, jadi pada dasarnya tidak mungkin. Selama Rankandel bertahan, mereka tidak bisa melawan kita. Itu melegakan. Pertama Juni tahun depan. Di mana titik pertemuannya? Pulau Selatan Kekaisaran Belar, Tanah Bajak Laut. Syukurlah, tidak ada monster yang mengganggu. Tolong bawa saya juga. Mengapa? Aku harus ada di sana agar potongan yang dikembalikan tidak dirusak. Kami tidak dapat memiliki masalah setelah itu. Mata Visual melebar. Dia tidak percaya Beaufort bisa berbicara dengan bijaksana. Itu benar. Saya akan memberitahu pemimpin. Oh, dan Tuan Visual, apakah kita pernah menemukannya? Yang saya ubah menjadi penyihir Zipfel. Mato Baker, sesuatu seperti itu. Karena kasus itu, markas mengalami kesulitan.
Visual memotong kalimat tengah dan berhenti bergerak. Setelah perlahan memeriksa ruangan, dia memeriksa setiap jendela. Heh, astaga, aku terlalu dekat. Yona mundur dari jendela dan bersembunyi. Saat dia berlari melintasi halaman, tidak ada satupun helai rumput yang bengkok atau berubah bentuk. Aku merasakan langkah kaki yang samar. Apa hanya aku? Visual pergi ke halaman dan berjalan melewati halaman. Satu-satunya yang dia lihat adalah jejak kaki Jin. Ada apa, Tuan Visual? Bouvard melangkah keluar dan mengangkat bahu. Tidak ada apa-apa. Ketika saya melihat kamu, saya pikir kamu seperti kepingan salju. Dibandingkan denganmu, optimisme Lady Margiela membuatku bahagia. Bagaimana saudara kamu begitu berbeda? Hehehe, Visual diam sejenak. Mulai besok, kami akan memindahkan tempat persembunyianmu di suatu tempat yang tidak diketahui keluarga Zipfels. Itu mengganggu. Visual menatap tempat Yona berada. Namun, dia tidak tahu bahwa dia pernah ada di sana. Dan Yona berlari ke dalam hutan sambil cekikikan. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan bongkahan daging dan kepingan salju malang itu, tapi aku yakin Jin akan menyukainya. Wah, astaga. Mendengarkan apa yang Yona dengar, Jin menganga sepanjang waktu. Yona berkali-kali memegangi perutnya sambil tertawa sambil bercerita. Mereka semenarik itu, wajah itu lucu. Jadi kamu juga bisa terlihat bodoh seperti itu. Ini dikemas dengan fakta. Saya tidak percaya saya mendapatkan semua ini dalam satu hari, dalam beberapa jam. Ini lebih mengejutkan daripada menggali dokumen arsip klan Rankandel. Yang banyak, ceritakan juga padaku. Jadi yang kamu katakan padaku adalah, sebelum itu, kamu tidak bisa memberitahu awal semua ini. Janji, Jin menjelaskan pengalamannya dengan grup Kinselo serta informasi yang disampaikan hari ini. Namun, Yona tidak bisa memahami semua itu. Dia memiringkan kepalanya ke samping. Kenyataannya, dia hanya berpikir adik laki-lakinya lucu, jadi dia tidak mendengarkan sama sekali. Jadi sekarang kamu tahu kenapa aku sangat terkejut. Ya, kedengarannya sangat menyenangkan. Itu tidak terlalu penting baginya. Dia hanya ingat bahwa Bouvard adalah entitas kekacauan. Tapi Yona, apa maksudmu ketika kamu mengatakan Bouvard seperti kamu? Detail yang tampaknya kecil itu tersangkut di benaknya. Bagaimana mungkin babi gendut itu mirip dengan saudara perempuannya? Itu, aku belum bisa memberitahumu. Kamu akan bermain seperti itu di antara kita. Kamu juga punya rahasia. Jin membangkitkan energi spiritual dan menunjukkannya padanya. Itu adalah caranya mengatakan bahwa tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Yona bergegas mundur, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lihat. Mati. Dihadapkan dengan energi spiritual, bisikan tak berujung di dalam dirinya menjadi lebih keras. Suara yang cukup kuat untuk memaksanya mengiris leher adiknya hingga terbuka. Dia dan Bouvard lahir dari kekacauan yang sangat terkonsentrasi. Namun, kekacauan Bouvard tidak akan bereaksi sama di hadapan energi spiritual. Singkirkan itu, Jin membubarkan asap di tangannya. Suara-suara di kepala Yona mereda, dan dia bisa terbebas dari dorongan untuk membunuh Jin. Energi spiritual hanya bertahan sekitar 2 hingga 3 detik, tetapi seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Dia ternganga untuk setiap napas. Jika dia tidak benar-benar mencintai Jin, dia tidak akan bisa menahan diri. Yona, mulai sekarang, jangan pernah tunjukkan benda itu padaku lagi. Jangan tanya lebih jauh. Apa? Jin menyimpulkan sebuah kesimpulan. Dia pasti mundur untuk tidak menyerangku. Energi spiritual merangsangnya. Beberapa detik yang lalu, mata Yona yang melebar dipenuhi rasa takut. Ketakutan hampir membunuh saudaranya sendiri. Jin menekan perasaan ngeri dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti, tapi aku minta maaf. Saya tidak tahu. Jika saya melihat energi spiritual, maka saya kehilangan kesadaran. Tidak perlu menyesal, karena saya tidak pernah menjelaskannya. Kupikir kau akan menyembunyikan rahasia itu sampai kau benar-benar menjadi pembawa bendera. Mengapa saya harus? Bukankah aku seseorang yang bisa dipercaya sebanyak itu? Atau karena kamu mungkin tidak menyukaiku? Yang pertama benar-benar salah, tetapi yang terakhir terdengar seperti perhatian yang jujur. Memang benar aku ingin menyembunyikan bagian itu. Sampai kita menghabiskan waktu bersama di ladang bunga. Itu bukan jawaban yang paling halus, tetapi dia tidak ingin berbohong. Jika dia mengeluarkan energi spiritualnya sedikit lebih lama, Yona akan membunuhnya di tempat. Jin tidak berniat membuatnya sedih. Saya harus lebih berhati-hati. Kami secara alami akan menyelesaikan masalah ini ketika saya cukup kuat. Jadi kamu tidak dapat melakukan apapun. Jangan terlalu khawatir. Bermimpilah. Sekarang bermainlah denganku seperti yang kau janjikan. Setelah itu, Jin dan Yona berkeliling area dan nongkrong. Tidak hanya ksatria Joshua yang ditempatkan di daerah itu, meskipun mereka sudah mati, tetapi para ksatria Chiron juga menjaganya. Dan tentu saja, berita tentang tanggal bermain kecil mereka sampai ke telinga Chiron. Tebas. Seperti biasa, satu orang membajak monster di Laut Hitam dengan surat tersembunyi di pelat dada ini, Guardian Knight Han. Namun, itu bukan satu-satunya pesan yang dia sampaikan hari itu. Setelah 4 hari pembantaian monster, Han menyerahkan surat itu kepada Chiron. Saya diberitahu bahwa Tuan Muda Jin menghabiskan waktu bersama Nyonya Yona, tuanku. Chiron tidak menjawab. Dia hanya membuka surat itu, yang pertama sejak Kashmir dipanggil ke Laut Hitam.
Pada lembar pertama, Anda akan melihat daftar tindakan dan hasil Tuan Muda Jin. Pada lembar kedua, ada deskripsi rangkaian acara yang dikutip langsung dari Tuan Muda. Anda dapat melewati sesuka Anda. Saya harap Anda tidak kesulitan untuk membaca surat ini. Dari sana, surat itu ditulis secara terorganisir. Seperti surat-surat sebelumnya, tidak terlalu bertele-tele, juga tidak terlalu singkat. Kashmir, orang itu, akhirnya mengirimkan beberapa surat normal. Melihat setiap deskripsi singkat tentang perjalanan Jin, mata Chiron menyipit. Penyihir bintang 8 Rolljo dan suku Serigala Putih. Havaleb, sudah lama tidak mendengarnya. Chiron juga melawan White Wolf Tribesman di masa mudanya. Setelah usia 20-an, dia melawan kepala suku Havaleb saat dia bertujuan untuk mencapai bintang 10. Ketuanya adalah lawan yang berkesan. Mereka berduel selama 5 jam, dan hasilnya, tentu saja, berakhir dengan kemenangan Chiron. Setelah melampaui bintang 10 dan menjadi Genesis Kick yang ditakuti, kepala suku yang dia lawan tidak akan memiliki kesempatan. Namun, Chiron mencatat bahwa para prajurit dari suku Havaleb mempertahankan keterampilan pertempuran yang melampaui orang-orang dari suku Serigala Putih biasa. Maka yang dibunuh Jin adalah generasi putra kepala suku tua. Jika suku Havaleb masih dipenuhi oleh prajurit yang kuat, itu akan menjadi kemenangan yang berarti. Dia membalik halaman, dan deskripsi spesifik dimulai. Seolah sedang membaca novel yang telah ditunggu-tunggu, Chiron membaca setiap kata dengan hati-hati dan religius. Ketika memotong palu Goltep menjadi 2, dia mengatakan dia mengucapkan mantra, potong, atau semacamnya. Saya pikir itu hanya semacam plasebo. Setiap kali dia menemukan sesuatu yang menantang untuk dipotong, kata itu membantunya mendapatkan konsentrasi dan kekuatan untuk menebas sasarannya. Chiron sangat tertarik dengan bagian surat itu. Ini bukan sembarang plasebo. Ini adalah teknik lama dari pendekar pedang sihir Rankandel kuno. Itu sama dengan yang ada di arsip. Sebagai patriark, Chiron mengetahui setiap rahasia dari klan Rankandel, dan dia mampu memasukkannya ke dalam tindakan Jin untuk memahaminya. Sejarah era pendekar pedang ajaib yang tidak dapat disingkirkan oleh klan Zipfel, atau bagaimana mereka yang mendapat restu Solderet menggunakan pedang. Dengan pengetahuan ini, hanya patriark yang bisa memastikan tindakan Jin. Bahkan pembawa bendera atau tetua pun tidak dapat melanggar batas teks suci yang tersembunyi ini. Nyanyian, pedang, energi spiritual. Setelah menjadi patriark dan membaca arsip, terutama ketika dia membaca beberapa baris yang tersisa dari sejarah pertempuran Temar, dia ingat satu pertanyaan yang dia miliki sepanjang waktu. Apakah prestasinya sebagai pendekar pedang ajaib jauh lebih besar dariku? Satu pertanyaan yang tak terjawab itu membuat riak di sekujur tubuhnya. Rekor menyebutnya Shadow Blade. Dia ingin putranya melemparkannya saat ini juga, tetapi dia harus menunggu dengan sabar. Jin tidak akan lengkap. Teknik ini telah dihentikan selama bertahun-tahun. Melengkapi pikirannya saat membaca, Chiron menutup surat itu. Han, ya, Tuan Patriark, apa yang dilakukan Jin dan Yona selama 2 hari? Sepertinya mereka baru saja nongkrong. Wanita termuda sangat sensitif, jadi mengawasinya 24/7 tidak mungkin. Tetapi mereka hanya bermain-main. Hanya mereka berdua? Ya, apapun yang diminta Jin darinya. Menurut para ksatria pelindung yang ditempatkan di kerajaan Kon, tidak ada yang perlu dilaporkan. Setelah dia menerima penangkal 1000 racun, kamu memperingatkannya melalui Gilly. Saya yakin Tuan Muda tidak akan berani mengingkari janji seperti itu. Chiron berkedip, dia anak yang menarik, tak kenal takut dan semuanya. Maksudmu Tuan Muda Jin? Ya, saya tidak akan pernah membayangkan Yona bergaul dengan orang lain. Bahkan Owal, yang menerima sebagian cintanya, masih sering mendapat ancaman pembunuhan. Bahkan Luna menjauhkannya. Han menundukkan kepalanya dan Chiron menyeringai. Katakan pada ksatria pelindung di kerajaan Kon untuk melonggarkan pengawasan mereka pada Yona. Jika saya mengganggu permainannya, maka dia akan membunuh mereka semua, meskipun dia tahu mereka adalah pasukan saya. Dipahami. Segera setelah Jin kembali dan memberitahu semua orang tentang perjalanannya, rombongan di Tikan mengadakan pertemuan. Informasi itu mengejutkan. Aliansi Zipfels dan Kinselo baru-baru ini merupakan terobosan, dan pembubaran aliansi itu karena Zipfels memecahkan orb Dewa Iblis. Dan itu semua karena itu, dihancurkan tidak lain oleh Tuan Muda Jin. Jin menghancurkan artefak kecil Zipfels saat dia melawan Andre Zipfel di pulau tak berpenghuni di perairan kerajaan Vermont. Lebih tepatnya, Luna memecahkannya. Namun, perkenalannya dengan seluruh itu karena Jin pertama kali bertemu Andre. Berkat itu, Jin mengubah takdir Enya dan Euria, dan Zipfels kehilangan orang kedua dan naga angin mereka hari itu. Dan Bouvard membuat benda itu. Menakjubkan, di kehidupan sebelumnya, Jin mengira Bouvard hanyalah transformer psikopat yang membuat dunia kacau. Namun, ketika mereka menemukan lebih banyak informasi, dia tampaknya menjadi pusat dari grup Kinselo. Faktanya, dengan bakat kecil spesialnya yang disebut fragmenting, dia bisa membuat artefak seperti orb atau mengubah orang lain menggunakan sisa-sisa dewa mati. Murakan memiliki ekspresi yang agak lebih serius dari biasanya saat dia berbicara. Dengan sisa-sisa dewa mati,
Maksudmu hal-hal seperti darah dan air mata banyak? Ya, tapi nak, dulu ketika aku pergi untuk membantu divisimu di zona tanpa pengawasan dekat Curano Dukedom, aku memberitahumu bahwa aku bertemu dengan raksasa pemakaman. Raksasa pemakaman. Golem sudah menghilang tanpa jejak sekitar 2000 tahun yang lalu. Mereka ditugaskan untuk melindungi kuburan para dewa yang telah meninggal. Tetapi ras naga telah memusnahkan mereka. Murakan dan Kuikantel bergabung dalam pembicaraan mereka. Awalnya, saya tidak tahu mengapa raksasa pemakaman ada di sana, tapi sekarang saya tahu. Itu adalah salah satu karya Bouvard Gaston. Dan orang itu dikontrak dengan Dewa Pecah-Pecah. Ya, Dewa Pecah-Pecah tidak pernah mendengar tentang mereka. Kecuali Murakan dan Kuikantel, tidak ada orang lain yang tahu tentang dewa itu. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Well. Tidak heran tidak ada dari kalian yang tahu. Jika ada, akan aneh jika kamu melakukannya. Sama seperti Kulam di Kolon, Sumur adalah salah satu dewa yang menghilang dalam sejarah. Mereka berada di kuburan para dewa yang telah meninggal. Ia juga yang paling banyak berpartisipasi dalam pembuatan Orb of Origin. Setelah orb dihancurkan, berabad-abad berlalu. Mereka kehilangan posisi mereka sebagai dewa dan turun sebagai manusia normal. Tempat berkumpulnya dewa-dewa keturunan ini disebut kuburan para dewa yang telah meninggal. Raksasa pemakaman adalah golem yang diciptakan untuk melindungi dan menghormati martabat dewa-dewa ini. Murakan menjelaskannya seperti itu, dan Kuikantel hanya mengangguk. Bagi kebanyakan naga, pemberantasan raksasa pemakaman bukanlah kenangan indah. Intinya, mereka memusnahkan kuburan entitas yang diperlakukan seperti dewa. Kalau begitu maksudmu orang Sumur ini bangkit dan merebut kembali gelar dewanya, lalu membuat kontrak dengan Bouvard. Apakah itu mungkin? Itu masalahnya. Tidak mungkin. Namun, jika Bouvard bukan kontraktor Well, semua prestasi dan fenomena ini tidak mungkin dijelaskan. Dia mengubah orang juga. Sejujurnya, saya pikir dia bukan hanya seorang kontraktor tetapi juga dirinya sendiri. Aneh bagaimana setelah saya menjadi pembawa bendera sementara, saya terus-menerus terjalin dengan dewa dan entitas ilahi. Seperti yang dikatakan Lord Murakan, Bouvard tampaknya adalah manusia yang sangat ajaib. Mengapa pria itu dengan grup Kinselo? Itu mungkin karena dia berhubungan dengan proyek besar mereka, Strawberry Pie. Pertama, kita perlu tahu apa yang mereka rencanakan. Agak jelas setelah melihat orb yang mereka serahkan ke Zipfels. Mereka ingin menjadi satu-satunya dewa di dunia ini. Berkat ingatannya dari kehidupan masa lalunya, Jin tahu apa itu revolusi Kinselo. Untuk menjadikan diri mereka raja dari segala raja, raja dunia. Hal yang sama seperti klan Zipfel yang mencoba menjadikan diri mereka dewa alam. Item yang paling memprihatinkan adalah kompas. Seperti yang dikatakan Vishukel dan Bouvard, kompas dapat menemukan kontraktor. Aku juga khawatir tentang itu. Nah, mereka pasti menggunakan kompas untuk menemukan kontraktor dan kemudian menyerap mereka dengan orb. Untuk kasusnya, para petinggi kerajaan Vermont sudah tahu siapa dan di mana dia, tapi bukan kontraktor Asmil. Dengan mengingat hal itu, bagaimana Violetta mendekati Latri sejak awal? Melihat Violetta belum mengembalikan Latri, aku cukup yakin dia mengetahui keberadaan kontraktor Asmil. Selain itu, fakta bahwa kontraktornya masih muda. Untuk selama 1000 tahun aku tertidur, apakah ada mantra yang bisa mendeteksi kontraktor? Tidak mungkin hal seperti itu dapat dikembangkan, apakah itu 1000 tahun yang lalu atau hari ini. Tidak ada yang tahu siapa kontraktornya sampai kontraktor menemukan kekuatan mereka sendiri. Percakapan Jin dan Murakan saat pertama kali bertemu Kuikantel. Mengingat percakapan itu, ketiganya mengangguk. Tampaknya kompas tidak bekerja persis seperti yang diharapkan. Mereka tidak dapat menemukan Euria, jadi mereka malah menculik Latri. Tahun depan, pada hari pertama bulan Juni, Jin berbicara dan semua orang berhenti berbicara. Itulah hari di mana Zipfels mengembalikan kompas ke Kinselo. Lokasinya adalah pulau selatan kerajaan Belard, negeri bajak laut. Sedikit lebih dari setengah tahun tersisa. Sampai saat itu, kita harus mengungkap sebanyak mungkin informasi tentang grup Kinselo dan klan Zipfel. Dan jika memungkinkan, identifikasi bagaimana kita dapat mencegat kompas. Tidak ada yang membantah, juga tidak ada yang menanyakan alasan di baliknya. 3 kontraktor tinggal di pangkalan utama mereka. Jika kompas menunjuk ke kota Tikan, para penyihir Zipfel dan pemburu Kinselo akan menyerbu masuk. Mengingat pertempuran terakhir dengan Andre, di mana dia menyatakan bahwa Jin adalah bahan terbaik untuk orb Dewa Iblis dan mengoceh bahwa 12 dewa ada di dalam dirinya, semakin menghilangkan semua keraguan. Syukurlah, mereka tidak menghabisi kita. Tapi kita tidak tahu kapan mereka akan melakukannya. Zipfels dan Kinselo sedang melakukan hal yang serius sekarang. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja.